warga layar, selamat datang ketemu lagi sama aku, Ayu Aptian, komentator receh yang selalu setia nemenin kalian nonton film penuh darah, penuh adrenalin, dan tentu saja penuh gaya ala BPJS kelas 3 ya, murah tapi bikin deg-degan. Kali ini kita bakal ngebahas film Nobody tahun 2021. Nah, yang bikin film ini makin menarik, penulisnya adalah Derek Kolstad, orang yang juga nulis John Wick, produsernya sama juga David Leitch. Jadi jangan heran kalau ada nuansa ala John Wick yang 11-12, bedanya kalau John Wick itu ngamuk gara-gara anak anjingnya dibunuh. Nah, di sini si Hoodnya ngamuk ya gara-gara hidupnya flat kayak jalur Transjakarta pas subuh. Film dimulai dengan kisah seorang pria parubaya bernama Hoods Mansell. Dia adalah ayah, suami, dan kepala keluarga yang kehidupannya super monoton. Pagi ngopi, kerja di perusahaan milik mertuanya sebagai bagian administrasi, pulang ngurusin anak, tidur, begitu terus setiap hari. Hidupnya tuh kayak lagu looping di kaset zaman dulu, muter terus, nggak ada jeda, nggak ada nada tinggi. Tapi semua berubah ketika rumah Hoods didatangi dua maling kelas recehan. Bukannya bawa berangkas atau laptop, mereka cuma ngincer uang receh dan barang sepele. Your money. That's about all there is on that. Anak sulung Hoods sempat berhasil nangkap salah satu maling, tapi justru Hoods minta anaknya lepasin mereka. Loh, kok gitu, Pak? Akibatnya anak sulungnya kecewa berat. Istrinya juga jadi ragu sama Hoods. Polisi yang datang pun cuma bisa melongo sambil ngasih tatapan. Pak, jadi bapak ini polisi tidur atau gimana sih? Bahkan tetangganya ikut nyinyir. Katanya kalau rumah dia kemalingan, malingnya pasti udah pretelin tulangnya jadi sop buntut. Gak cukup sampai di situ, adik ipar Hood juga sempat nyindir dia di kantor. Malah sempat-sempatnya ngasih pistol biar Hood belajar jadi jantan. So, Mertuanya yang sekaligus bos perusahaan juga pengen jual bisnis karena udah tua. Intinya hidup Hood itu udah kayak nasi goreng tanpa kecap, pahit dan hambar. Tapi tunggu dulu, ternyata Hood ini bukan orang sembarangan. Di balik rutinitas membosankannya, dia punya radio rahasia di kantornya. Dari sana dia ngobrol sama seseorang yang jelas-jelas bukan kurir JNE. Obrolan mereka membuka fakta mengejutkan. Hood sebenarnya tahu persis siapa dua maling itu. Mereka bukan penjahat profesional, tapi pasangan suami istri yang terjebak masalah ekonomi. Senjata yang mereka pakai bahkan gak ada pelurunya. Dan itulah alasan kenapa Hood nggak ngelawan malam itu. Bukan karena pengecut, tapi karena dia lebih paham kondisi. Tapi dari sini kita semua jadi makin penasaran, siapa sebenarnya Hoods Mansell ini? Kok kelihatannya lebih misterius dari abang bakso yang bisa ngobrol di depan rumah tepat pas kita lapar. Selepas pulang kerja, Hoods pun mampir ke panti jompo buat nengok ayahnya yang udah masuk kategori bapak-bapak pensiunan dunia hitam. Sang ayah duduk anteng di sofa, nonton TV kayak lagi maraton acara ikan panci. Saat pulang, Hoods berdiri di depan rumah, mandangin keluarganya sendiri dan ngerasa down parah. Dia kecewa sama dirinya sendiri karena gagal jadi pelindung keluarga. Singkatnya, dia ngerasa kayak Power Rangers tapi baterainya habis. Begitu masuk rumah, istri sama anak sulungnya masih bersikap cuek bebek. Untungnya si bontot masih polos, dia ngeluh kalau anjingnya hilang. Kemungkinan kebawa pencuri semalam ya. Dan disitulah urat kesabaran Hoods putus kayak karet celana kolor kena jemuran terlalu lama. Dia buru-buru balik ke panti jompo, ngambil pistol yang disimpan di sana dengan petunjuk tato di lengan pencuri. Hoods mutusin buat nyari mereka. Setelah mondar-mandir di tempat tato, akhirnya dinyampe di satu studio lawas penuh orang-orang misterius. Yang bikin kaget begitu mereka ngeliat tato di lengan Hood, langsung berubah sikap. Saking ngerinya ada kakek-kakek langsung kunci pintu ruangnya rapat-rapat, kayak takut dikejar debt collector. Dari situ jelas, Hood bukan orang sembarangan. Tak lama,
Hus muncul di kediaman pencuri itu dengan aura Baba Yaga KW. Dia cuma minta kalung anjing anaknya. Tapi pas lihat pasangan suami istri itu nangis minta ampun, Hus jadi kesel sendiri. Dia malah ngamuk mukulin tembok sampai tangannya berdarah. Pulang naik bus, dia duduk bete karena emosi gak kesalurin. Tiba-tiba datang rezeki nomplok. Sekumpulan pemuda mabuk masuk ke bus. Hus senyum tipis. Alhamdulillah ada sasaran empuk. Dia suruh supir turun, ngunci pintu bus, lalu bam! Terjadi perkelahian brutal 1 lawan 5. Hus habisin mereka dengan gaya barbar tapi realistis. Adegan ini bukan ala superhero yang kebal, tapi lebih kayak bapak-bapak ngamuk pas lihat harga cabai naik. Sampai rumah, istrinya kaget lihat tubuh Hus penuh luka, tapi tetap ngerawat dengan penuh cinta kayak istri-istri sabar yang udah ikhlas sama kelakuan suaminya. Sementara itu, di klub malam Rusia, muncullah Yulian alias Yuli, mafia Rusia satu ini lagi asik nyanyi joget di panggung kayak pesulap kondangan. Teman-teman mafianya ngeluh, katanya sikapnya itu bikin hilang wibawa. Yuli langsung jawab dengan cara brutal, mecahin gelas dan gorok leher orang di depan umum. Singkatnya, biar tahu siapa bos di sini. Tapi euforia itu nggak lama, dia dapat kabar kalau adiknya masuk rumah sakit. Ternyata adiknya adalah salah satu korban yang dihajar sama Hus di bus tadi. Yuli murka, interogasi semua teman adiknya sampai nemu kartu identitas kerja Hus. Besoknya, Hus bangun udah seger lagi. Dia ditelepon temannya di radio yang kasih peringatan kalau salah satu orang yang dia tonjok adalah keluarga mafia Rusia. Hus cuek, kayak bapak-bapak habis bayar pajak, ya udahlah maju aja. Yuli pun kasih kartu identitas Hus ke stafnya buat dilacak Pentagon. Tapi begitu data kebuka, staf itu langsung panik. Foto-foto masa lalu Hus nongol, jelas dia mantan orang berbahaya. Saking takutnya, staf itu langsung bilang, "Nope gue out," terus resign mendadak. Saat itu juga suasana makin mencekam. Anjing pun kalau jatuh bisa ikutan takut. Segitu seremnya kah sosok Hus ini? Pas Hus lagi makan malam bareng keluarga, tiba-tiba Yuli gercep banget ngirim pasukan khusus ke rumah Hus. Kayak promo flash sale, serbu datang lebih cepat dari dugaan. Hus buru-buru nyuruh keluarganya masuk basement. Tapi ternyata plot twist banget, basement itu isinya bukan jemuran baju, melainkan ruangan high-tech lengkap. Istri dan anak-anaknya bengong, lah ini rumah atau markas Avenger pak? Hus cuma bilang, tenang, jangan panik, jangan panggil mantan juga, nanti ribet. Begitu pasukan Yuli masuk, langsung kerasa vibes John Wick-nya. Rumah diserbu mafia Rusia, bedanya si Hus ini brutalnya 2 kali lipat. Dia bantai sebagian besar pasukan dengan gaya barbar, bapak-bapak ngamuk pas listrik token mati tengah malam. Tapi akhirnya dia sempat ditangkap, disentrum dari belakang. Cuma ya, namanya Hus bukan kaleng-kaleng, dalam perjalanan dia lepas borgolnya. Bikin mobil musuh jungkir balik, pasukan tewas mengenaskan, lalu balik ke rumah, mandiin diri, tenang kayak habis pulang arisan. Istri dan anaknya disuruh ngungsi dulu. Saat ditanya apa yang sebenarnya terjadi, Hus cuma bilang, percaya aja sama aku. Abis itu, Hus buka kontak rahasia berisi emas batangan, sisa dari masa lalunya. Kalau John Wick punya koin emas, nah si Hus ini punya logam mulia. Bedanya, ini bukan buat bayar hotel ya, tapi buat beli perusahaan mertuanya. I'm buying this place. Sementara di panti jompo, ayah Hus didatangin 2 suruhan Yuli. Tapi ternyata si bapak-bapak ini nggak kalah gila. Dengan santai dia hajar mereka. Jadi jelas darah brutal memang warisan keluarga. Setelah meledak rumah penuh mayat pasukan Yuli,
Hutch pergi ke rumah mertuanya buat beli perusahaan pakai emas batangan. Si adik ipar sempat nyolot mau mukul Hutch, tapi Hutch balas dengan sekali bogem ke perutnya sampai meringis. Hutch nyuruh tarik napas, duduk manis, dan jangan banyak gaya. Di sisi lain, Yuli ngamuk karena semua pasukannya tewas, termasuk tangan kanan kesayangannya. Dia kumpulin seluruh pasukan mafia buat ngehajar satu orang, Hutch. Tapi Hutch udah siap perang. Dia datang ke gudang Yuli buat bantai puluhan orang kayak lagi main Tekken versi bapak-bapak. Terus bakar semua uang mafia. Otomatis Yuli sekarang jadi musuh publik nomor 1 di kalangan rekan-rekannya. Nekatnya lagi, si Hutch ini masuk ke klub Yuli sendirian, nongkrong di meja makan. Yuli kaget. Hutch dengan santainya taruh peledak di atas meja sambil bilang, "Bro, berhenti jadi mafia, kerja normal aja. Ikut BPJS, tenang hidup lo." Tapi Yuli jelas nggak terima, makin panas aja. Kejar-kejaran mobil, tembak-tembakan, ratusan peluru pun pecah. Sampai akhirnya si Hutch ini tiba-tiba di perusahaan barunya. Di sana dia dapat bantuan kejutan. Temennya yang sering ngobrol via radio ternyata anak angkat ayahnya. Namanya Harry. Bukan cuma itu, sang ayah yang udah uzur pun ikut turun tangan. Bawa senjata berat, jadi formasi trio bapak brutal pun lengkap. Pertemuan klimaksnya dimulai. Hutch bikin jebakan, bikin granat dari jebakan tikus, sampai nyimpen pistol di kulkas. Mereka bertiga bahu-membahu bantai pasukan Yuli. Adegan ini kayak reuni keluarga tapi versinya penuh ledakan dan darah. Akhirnya tersisa Yuli dalam duel terakhir. Hutch pasang ranjau di pintu anti peluru, maju mendekat lalu boom, Yuli tewas mengenaskan. Setelah semua beres, Hutch ditangkap polisi. Dua polisi itu syok lihat ratusan mayat. Tapi begitu terima telepon misterius, mereka malah minta maaf dan langsung lepasin Hutch. Saat ditanya siapa dirinya, Hutch cuma bilang, "Aku bukan siapa-siapa." Tapi jangan buru-buru cabut ya guys, ada post credit scan. Ayah Hutch ini dan Harry lagi road trip bawa truk penuh senjata berat. Jelas film ini nyiapin Nobody 2. Kalau dianalisis, Hutch ini bukan agen biasa. Ia semacam agen di atas agen. Tugasnya beresin hal-hal yang bahkan agen rahasia normal pun gak sanggup. Buat pembanding, sosok Hutch ini mirip robot di The Equalizer atau John Wick sendiri. Bedanya si Hutch ini masih punya keluarga. Robert punya teman dekat sedangkan John Wick sendirian, gak punya siapa-siapa. Coba bayangin deh 3 orang ini ketemu dalam satu film. Ribuan pasukan lawan mungkin udah tamat riwayatnya dalam waktu 2 jam film doang. Ngeri-ngeri sedap ya. Kalau dipikir-pikir, film Nobody ini ngajarin kita satu hal yang gak kalah penting dari baku hantam. Jangan pernah remehkan orang yang kelihatannya biasa-biasa aja. Karena bisa jadi justru mereka itu monster yang lagi pura-pura pensiun. Dunia ini penuh orang biasa yang diam-diam punya masa lalu yang luar biasa. Jadi sebelum ngejudge atau ngetawain orang, inget siapa tahu besok justru dia yang nyelamatin hidup lo. Atau malah mungkin jadi mimpi buruk buat lo. Ngeri gak tuh? Oke, sekian dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nonton film selanjutnya ya. Bye-bye.